Tuh laki-laki yang merasa laki-laki. Yang merasa laki-laki. Komen kalau berani. Bener, semua laki-laki. Tuh. Kalau saya prinsipnya, memang saya jujur, saya memang orang nggak bener. Saya akuin saya orang nggak bener memang. Saya orangnya nggak puas sama satu laki-laki. Memang, apalagi kalau barangnya kecil saya nggak puas. Jadi bagusnya laki-laki ini diapain ya? Laki-laki nih. Laki-laki kan kadang suka menyalahkan wanita, menganggap merendahkan. Iya benar. Terus menyelingkuhi. Iya. Tanpa rasa bersalah. Kebanyakan kayak gitu. Menghina. Apalagi dia tidak mencukupi tapi udah rasa kayak raja, paling raja, paling tinggi. Dia bagusnya diapain nih? Suntik aja itunya, terongnya. Ya, biar lumpuh gitu. Iya benar, kayak gitu emang harus Terlepas dikasih. dari apapun itu yang merasa cowok, ini ada ungkapan wanita ya, gitu kan. Ini maksudnya kita memang belajar dari pengalaman dan fakta yang ada, bukan ngarang, karena memang keadaan dari narsum setiap podcast tuh selalu kayak gitu. Beda-beda kan? Tapi benang merahnya yang aku ambil adalah semua itu perbuatan laki-laki. Iya, tapi masalahnya beda-beda kan? Iya, masalahnya beda-beda, tapi intinya adalah salahnya laki-laki. Laki-laki, perempuan itu sebenarnya nggak neko-neko sebenarnya. Kalau bukan dari laki-lakinya. Kalau lakinya bener, insya Allah pasti perempuannya bener juga. Iya, bener. Bener. Perempuan sekarang kebanyakan jual diri karena apa? Ekonomi. Iya kan? Karena laki-laki nggak mampu. Nggak mampu. Mencukupi lahir batin. Iya, tapi betul. kitanya disuruh istilahnya jungkir balik buat ngelayanin dia, tapi secara kebutuhan tidak dipenuhi. Iya. Akhirnya dia berdiri di kaki sendiri dengan segala cara. Betul, betul. Gitu nggak? Tapi kalau posisi kayak saya sekarang ya, kalau saya itu kan memang malah pisah dari mantan suami yang pertama, saya malah nggak bener gitu loh jalan sekarang. Iya. Malah nggak bener. Jalannya malah salah malah ya. salah saya. Nggak setia pun sama yang siri, saya masih ngerespon semua lelaki. Iya. Mereka ngajakin saya begituan, ya saya mauin. Yang penting saya dikasih duit. Berarti karena ekonomi ya, Karena ada faktor ekonomi, yang lain. nggak ada faktor yang lain. Tapi kalau pertama ketemu suami yang tajir, kalau tajir, kalau itunya kecil ya mana saya mau. Nggak mau. Bener loh, berhubungan gitu kalau barangnya penting kecil, ya? penting. Itu penting. dalam keharmonisan. Mereka puas, kita nggak puas. Iya. Kalau laki-laki udah keluar udah diem. Egois. Mereka udah keluar kan tenang, walaupun barangnya kecil, kita disenggol doang. Apa enaknya? Iya. Nggak enak kan? Nggak masuk ke dalam-dalamnya. Nggak enak bener deh, karena aku udah ngalamin, nggak enak banget. Walaupun kita dikasih ekonominya banyak, duitnya banyak, tapi kalau kita kepuasan batin tuh nggak ada. Ya, berarti sama pentingnya ya. Sama pentingnya. Faktor ekonomi dan kepuasan di betul. ranjang itu sama-sama penting. Jadi laki-laki yang mau berumah tangga siapkan dua hal itu. Itu harus seimbang. Pasangan tidak kecewa. Harus seimbang itu, harus seimbang benar. Makanya sampai sekarang nih saya ya, sampai yang tua aja saya masih saya layanin ya. Saya layanin terus. Sampai sekarang. Karena dia saya tahu barangnya gede. Ada lagi nih yang tua nih? Ada. Oh, ketemu lagi. Suami orang juga. Suami orang di aplikasi ijo. Iya. Gitu. Kenalan lah langsung. Tapi dia walaupun dia tua, tapi dia royal. Lebih tajir dari yang sebelumnya. Dia royal terus barangnya gede juga. Jadi apa? Seimbang sayanya. Walaupun tua tapi dia gede itunya. Segede? Gede banget. Tapi dia orang lokal, bukan orang luar. Lokal. Oh, asli mana dia? Asli sini. Orang Jakarta. Orang Jakarta. Badannya gede juga. Badannya sih enggak. Kata siapa badan gede itunya gede? Belum tentu. Malah sebaliknya ya nggak sih? Bener nggak? Badannya kecil. Kalau badannya gede itu biasanya ciut ya? Ciut. Apalagi perutnya gede. Dia ketarik. Iya. Kalau kurus gede? Kalau kurus malah gede. Oh gitu ya? Benar. Kata orang nih gede tinggi pasti badannya ininya gede tuh barangnya. Enggak. Padahal mah enggak. Biasa aja. Mendingan yang kecil tapi ketahuan. Bukan nih kata orang dilihat dari apa jempol kaki apa jempol tangan? Itu juga bisa. Ngaruh. Jempol apa? Jempol kaki. Jempol kaki. Iya. Ngaruh itu. Jadi kalau jempolnya gede itu gede. Iya. Jempol Sudah kaki. dibuktikan? Sudah. Dengan beberapa pria ya? Udah. Terbukti? Terbukti dong. Makanya suka melakukan kayak gitu. Pada ngelihat jempol kaki masing-masing. Gua gede gak ya? Kalau kita mah enggak. Kalau kita nggak ada ukuran. Yang laki-laki lah. Iya, maksudnya yang cowok-cowok nih. Iya. Pas nonton jempol kaki gua. Iya, makanya. Jadi kalau misalkan laki-laki mau itunya gede juga kan mereka suka minum obat. Iya. Tapi kalau minum obat juga kan katanya sih udah beda. Nggak natural ya? Nggak natural. Kalau punya orang luar sih gede-gede, cuman kan mereka nggak berurat. Oh. Kalau punya orang Indonesia kecil tapi berurat. Oh gitu. Iya, tapi keras gitu. Keras. Kalau punya orang luar itu lembek. Oh. Rata-rata. Apa karena pas kamu kenal orang luarnya itu nggak kali? Enggak, itu rata-rata. Belum pernah sih kalau sama orang luar. Cuman katanya sih rata-rata.
setahu info aku ya, dapat cerita dari teman-teman nih, pengalaman. Berdasarkan curhatan. Curhatan yang udah mereka juga udah ngelakuin, apalagi sama orang Arab, orang Amerika. Itu kan gede-gede itu barangnya. Tapi berurat nggak? Berurat. Yang nggak berurat itu katanya yang sih bule. orang bule katanya. Itu nggak berurat. Mungkin pas dimasukin nggak berasa. Kenapa nggak nyari yang orang seperti itu? Nggak tahu bahasa. Oh iya, susah nanti ngomongnya ya. Kalau aku tahu bahasa udah aku cari dari zaman dulu. Bener-bener. Cuman bahasanya susah kita ngapalin. Gitu. Komunikasinya nanti nggak lancar ya. Makanya kalau aku sih ya lebih dominan ke pasangan itu ya seimbang, itunya gede, ekonominya bagus. Nah, yang kalau yang si siapa nih? Berarti jatuhnya apa? Om-om atau apa? Yang ini yang tua. Kakek-kakek. Bukan om-om lagi, dia udah tua. Berapa? Udah menongkat. Berapa? Ada kali 65/70. Ya, tapi masih gagah. Oh, masih seger. Masih seger. Orang rajin olahraga gimana sih? Oh, pantas. Walaupun umurnya tua. Udah punya cucu. Udah punya cucu. Ganteng. Ya nggak ganteng-ganteng amat sih. Oh, Nggak apa-apa. B aja. B aja. Ini dikasih berapa sama si kakek setiap ini? ketemu nih ya, setiap ketemu aku dikasih satu kali ketemu, dikasih 2 juta. 1 kali 2 juta. Bulanannya ada? Bulannya nggak ada, ketemu doang. Sebulan berapa kali ketemu? Sebulan sekitar berapa ya? Berapa kali? 3 kali lah. 3 kali ketemu kalau sebulan. Lumayan lah ya. Lumayan 6 juta. Berarti sebulan 6 juta. 6 juta. Lebih dari yang itu dong, 3 juta. Tapi kan ini, walaupun misalkan lebih dari yang pertama suami orang itu, tapi dia barangnya kecil. Iya. Kecil barangnya nggak enak. Tapi ya ganteng. Ganteng orangnya. Yang 3 juta itu? Dia ganteng. Lebih ganteng lagi sih yang suami sirihku. Oh iya. Gitu. Dia ada lawan tuh ya? Nggak ada lawan. Makanya kalau berhubungan sama dia, berumah tangga sama dia, lagi begini sama dia, puas banget. Dia pun cara-cara permainan itu dia tahu semua gaya-gaya. Udah berpengalaman walaupun masih muda ya? Iya, gaya-gayanya. Makanya sampai sekarang aku ngerasain hidup itu kayak penuh penyesalan juga sih sebenarnya. Jadi pas nikah sama suami sirih, kok hidup aku jadi hancur gitu. Karena ninggalin suami yang pertama, aku dulu wanita soleha banget loh. Iya. Bener, pakai hijab dulu. Pakai hijab dan alim gitu ya? Alim, pengajian rutin tiap malam Jumat kan. Terus sholat 5 waktu, nggak ketinggalan. Puasa, Senin Kemis itu rajin dari suami yang pertama. Tapi sekarang pas nikah sama suami sirine, kok kenapa hidupku jadi berantakan gitu. Makanya aku jadi berantakannya sekalian. Jadi orang nggak bener. Sekalian. Kayak hancur sekalian. Sedangkan anakku itu nggak tinggal sama aku, sama mantan suami. Berapa tahun sekarang? Anakku sekitar umur 6 tahun. Memang sendiri yang memutuskan dia ke sana atau gimana? Gimana ya, ngikut aku kan gak jelas hidupnya. Oh, jadi lebih baik sama bapaknya? Sama bapaknya. Terjamin. Jadi kan aku tapi tiap hari kalau nggak ada kerjaan gitu, aku datang nyamperin anak, ngurus anak. Karena anak kan umur segitu masih butuh orang tua kan? Iya, tapi dikasih ketemu ya? Dikasih. Dan suami masih baik hubungannya? Enggak, udah nggak baik. Udah nggak baik. Udah nikah lagi? Nggak tahu, udah nikah apa belumnya. Oh, jadi miskomunikasi. Jadi kalau ketemu anak ngubungin siapa? Ketemu anak nggak ngubungin siapa-siapa, datang ke rumah. Di rumah pun di situ ada mantan suami. Oh, jadi mau datang aja gitu ya? Datang aja, dia kan kerja. Kalau dia pulang, ya aku pulang. Nggak tidur di situ. Iya. Tuh, jadi sama mantan suami ini memang gimana ya, rumah tangga aku tuh belum jelas sebenarnya sama suami yang pertama. Kenapa? Udah pisah di agama tapi belum pisah di hukum. Kenapa nggak ngegugat atau dia duluan atau gimana? Jadi gimana mau ngegugat ya, sebenarnya pengen ngegugat tuh paling keluar biaya berapa sih ya. Cuman mikirnya gini, itu rumah nanti hak siapa? Saya kan pengennya rumah hak anak ya. Tapi dia nggak mau menjatuhkan hak anak. Itu harus punya anak. Di rumah atas nama dia. Oh, jadi kan itu bisa dituntut harta gono gini kan? Iya, kan ada hak saya juga di situ. Iya, bisa itu dituntut. Tapi dia bilang gini, kalau sayanya udah diancam, kalau misalkan kamu ngurus gugatan cerai di pengadilan, jangan membawa harta gono gini. Saya nggak mau tanda tangan, kata dia. Iya, walaupun dia nggak tanda tangan itu kita secara ini bisa menggugat. Maksudnya kita bisa meminta hak. Itu kan harta bersama ya jatuhnya, bisa dibagi dua. Nggak usah dibagi dua, buat anak aja. Iya, maksudnya bisa itu dijual, terus hasilnya dibagi dua. Yang setengahnya itu buat saya, terus setengah buat dia, setengah lagi buat anak gitu. Enggak, dibagi dua, jadi setengahnya itu punya kamu, setengahnya itu punya buat suami, gitu. Atau semuanya atas nama anak.
Dia nggak mau. Gitu. Dia udah bilang katanya kalau misalkan saya ngurus di pengadilan, terus dia mau kalau saya membahas harta gono gini, dia nggak bakalan tanda tangan. Itu yang Emang rumahnya gede? Lumayan lah rumahnya. Itu yang memberatkan saya sampai sekarang. Makanya hidup saya tuh kayak terlunta-lunta gitu loh di jalan. Iya, jadi kalau mau nikah pun nggak bisa karena Nggak status bisa. masih Iya, suami tapi nikah siri seorang. masih bisa. Iya, siri doang. Siri doang. Tapi kalau di agama harus kalau di hukum harus ngurus dulu di pengadilan Iya. gitu. Makanya saya sekarang nih kayak hidup terlunta-lunta gitu loh. Siapa aja lelaki saya layanin aja. Gitu. Apa aja yang penting saya dapat duit. Iya, tapi nggak akan bisa pernah serius karena Iya. Karena emang saya nggak ada niat serius. Makanya sampai sekarang saya juga kapan bisa tobatnya, kapan bisa tobatnya. Kalau saya mikirin ya, anak takut imbasnya ke anak gitu. Sedangkan anak kan masih kecil kan. Iya. Cewek lagi anak saya. Nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Nggak ada dosa. Nggak ada dosa. Orang tuanya kayak gini. Tapi mau bagaimana lagi? Orang saya pengennya hidup kayak gini kok. Kayaknya gimana? Bebas gitu. Tapi pas bebasnya kalau kita melakukan kayak gitu sama orang, takut juga kena penyakit. Iya, benar. Ya kan? Apalagi kita suka gonta ganti. Iya. Ya benar. Jadi kita belum tahu kapan kita ditegur sama Allah gitu Iya, kan. benar. Benar. Sampai kapan ya Sampai kapan harus kayak gini, gonta ganti pasangan. Terus nggak ada kepuasannya. Kalau saya kan emang orangnya suka kayak gitu. Cuman saya jujur saya nggak suka yang kecil. Saya suka yang besar. Iya. Pernah nggak ngerasa, aduh kok gini ya gitu ya, maksudnya nggak jelas juntrungannya ya gitu ya. Pernah ngerasa kok hidup aku jadi kayak gini, kayak ngambang gitu. Hampa. Kok kayak nggak pernah ngerasain bahagia gitu. Apa salahnya di mana ini? Tolong kasih petunjuk gitu. Sampai sekarang pun saya kadang pengen bertobat gitu. Cuman dari mana dulu tobatnya? Mulainya dari mana dulu? Bingung. Saya bingung gini. Pertama saya hidup terlunta-lunta. Nikah sama suami siri, dia pun nggak punya rumah. Hidup ngontrak sama dia. Ya kan, dia nafkahin saya pun dia Senin Kemis, kadang ngasih kadang enggak. Saya mau begini begitu beli sendiri, nyari sendiri, ya kan, sampai saya morotin laki-laki lain, istilahnya saya nyerahin ini saya ke dia, ke laki-laki lain. Mau sampai di mana saya berhentinya gitu. Makanya saya masa pengen, sampai ditegur baru berhenti? makanya itu saya tuh kepengen gitu loh hidup normal kayak dulu, tapi mulai dari mana dulu? Saya pusing jadinya sampai sekarang saya selalu mikirin anak, mikirin apalagi anak satu kan ada di pesantren. Oh, jadi anaknya dari suami yang mana nih? Pertama ada dua. Kalau yang dari yang bujang nih nggak bisa punya anak lagi. Oh iya ya, jadi cukup dua itu ya. Iya, karena saya udah steril kan. Nggak berniat kayak untuk balik lagi ke mantan suami. Enggak, dia kayaknya udah benar-benar udah nggak tertarik ya. Udah nggak tertarik. Soalnya dia kalau saya ngehubungin dia itu nggak pernah direspon. Itu pun ngebahas anak sebenarnya, bukan ngebahas diri saya, bukan ya, ngebahas anak, tapi dia nggak ada respon sama sekali. Misalkan kalau misalkan dia mau lagi sama saya gitu ya, saya diinin dong, diayomi lagi, dirangkul lagi. Kamu di mana? Udah pulang lagi ke sini, kasihin anak-anak gitu kan. Pasti dia tahu saya di mana tuh, dia tahu, dicari lewat aplikasi dia tahu posisi saya di mana. Karena alasan istilahnya trigger pisahnya itu kan karena perselingkuhan kali ya. Dia tahu. Itu yang nggak bisa dia terima. Itu dia nuduh saya selingkuh memang saya akui saya salah. Tapi kan namanya kita manusia kan nggak ada yang benar kan. Iya benar, nggak ada yang sempurna. Nggak ada yang sempurna manusia itu kan. Makanya dia itu letak salah dia di mana, saya di mana. Introspeksi diri. Bareng-bareng. Ini malah enggak. Maunya kayak gitu. Tapi dia enggak. Tapi masih ada rasa cinta? Enggak. Sama sekali? Sama mantan suami yang pertama memang saya nggak cinta sampai sekarang. Iya, memang enggak ya? Memang enggak, itu kan hasil perjodohan. Cintanya sama suami yang berondong ini. Jadi kalau sama berondong ini memang nafsu saya itu keluar terus. Kalau sama mantan suami itu nggak pernah ada nafsu. Jadi kalau main sama mantan suami itu kayak gedebong pisang saya, kayak mayat hidup. Tapi kalau sama suami siri ini gaya apa aja pun saya lakuin. Dijabanin. Sampai semalam 3 kali 4 kali loh. Sama suami yang siri. Dia pun memang juga masih bujang ya, masih hot-hotnya, masih kuat banget tenaga dia kan. Kita ngelayaninnya juga gimana sih? Nggak sanggup kan? Iya. Gaya ini, gaya gitu, perih yang ada. Iya. Yang ada itu kalau suami kayak gitu bisa berpotensi selingkuh. Kalau kita
sedikit aja pelayanannya berkurang, betul. Pasti dia akan cari Bisa jadi. karena hypernya dia kan. Hypernya dia kan sekarang lagi ekonominya rendah, dia nggak kelihatan selingkuh, tapi nanti suatu saat Iya. pasti. Dan dia untuk mendapatkan ekonomi juga dia bisa